Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kurikulum 2013 semester 1 kelas 6. Kompetensi dasar 3.12, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pelajaran kelima, keteladanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sub pembelajaran kedua, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita jelaskan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih bagus lagi. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang kepemimpinan Abu Bakar Siddiq melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat memiliki sikap patonah sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu kepemimpinan Abu Bakar Al-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abu Khuwafah At-Taimi. Suatu hari kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih calon khalifah untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar mengajukan Ubaidah bin Zahra dan Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Usulan tersebut ditolak oleh Umar. Umar bin Khattab berdiri dan berkata dengan suara yang lantang menyebutkan bahwa Abu Bakar Al-Siddiq merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam solat. Pesan secara tersirat bahwa Abu Bakar lebih layak menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian proses pembaiatan, pengangkatan pun dilanjutkan dan diumumkan kepada kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, jadi inilah lokasi tempat pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, sekarang itu adalah dijadikan taman indah di kota Madinah. Nah, jadi nanti kalau datang ke kota Madinah, nanti
kita akan menemukan taman indah di kota Madinah. Itulah tempat Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, atau tempat yaitu Saqifah Bani Sa'idah. Gelar-gelar yang diberikan Rasulullah SAW selama hidup kepada Abu Bakar. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia orang yang cepat masuk Islam. Abu artinya bapak, sedangkan Bakar artinya cepat. Sedangkan gelar Al-Siddiq diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia orang yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. As-Siddiq artinya benar atau jujur. Nah, disinilah gambar tempat Nabi Muhammad mengumumkan peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu di Bukit Safa. Sifat Abu Bakar yang paling menonjol selama menjadi khalifah. Yang pertama, jujur. Abu Bakar berwasiat pada putrinya Aisyah agar setelah ia wafat, semua yang tersisa dari harta kaum muslimin kepadanya, seperti seekor unta, seorang pelayan atau pembantu rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah usang, agar dikirimkan semuanya kepada Umar bin Khattab, karena ia tidak ingin menghadap Allah masih ada harta kaum muslimin di tangannya walaupun sedikit. Subhanallah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita tarik dari wasiat tersebut. Pertama, gambaran bahwa seorang pemimpin tidak boleh menggunakan fasilitas umat atau negara untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga. Hidup sederhana merupakan keharusan seorang pemimpin. Hidup sederhana seperti ini sulit dilakukan bila keimanan tidak melekat pada diri sang pemimpin. Yang kedua, Abu Bakar sangat bertanggung jawab. Meskipun ajal hampir datang menjemput, ia masih juga memikirkan harta umat, amanat kaum muslimin kepadanya, dan dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua juga bisa berperilaku jujur. Kemudian sifat Abu Bakar yang paling menonjol selama menjadi khalifah yang kedua adalah sederhana. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu an duduk di sisi Rasulullah dengan menggunakan jubah lusuh, tua dan robek, bahkan hingga pinggir-pinggir jubah disambung dengan pelepah kurma dan ranting-ranting pepohonan seperti digambar. Ini jubah yang dipakai oleh Abu Bakar ketika duduk di samping Rasulullah. Padahal dia adalah orang yang paling kaya, tapi dia adalah hidupnya sederhana. Kemudian Jibril turun kepada mereka dan berkata, "Wahai Muhammad, mengapa Abu Bakar menggunakan jubah yang lusuh, tua dan robek-robek?" Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, ia telah menginfakkan semua hartanya kepadaku untuk agama Allah." Kemudian Jibril berkata, "Allah memberi salam kepadamu dan memerintahkan aku bertanya kepadamu, apakah Abu Bakar ridho denganku dengan kondisi miskinmu, atau kamu merasa marah?" Lalu ditanyakanlah kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab, "Aku merasa ridho dengan ketentuan Tuhanku. Aku merasa ridho dengan ketentuan Tuhanku.
Aku ridho dengan semua ketentuan Tuhanku. Subhanallah. Begitulah kesederhanaan Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar mendapat salam langsung dari Allah melalui malaikat Jibril atas apa yang telah diberikannya untuk agama. Mudah-mudahan kita semua juga bisa berperilaku sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, sifat Abu Bakar yang menonjol selama menjadi khalifah, bermusyawarah. Setiap ketetapan yang diputuskan oleh Abu Bakar telah melalui kesepakatan dari para sahabat lainnya. Jadi ketika memutuskan suatu keputusan, Abu Bakar melalui musyawarah. Kemudian sifat Abu Bakar yang paling menonjol selama menjadi khalifah yang keempat adalah dermawan. Abu Bakar sangat sayang kepada orang-orang yang sengsara. Abu Bakar rela berkorban harta dan jiwa demi rakyatnya. Bahkan Nabi SAW memuji kedermawanan Abu Bakar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang lebih murah hati terhadapku dengan harta dan nyawanya selain dari Abu Bakar. Luar biasa kedermawanan Abu Bakar. Dia memberikan apa saja kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dia sangat menyayangi dan dia sangat sayang kepada orang-orang yang sengsara, sehingga hartanya dihabiskan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh sikap perilaku Abu Bakar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, prestasi-prestasi Abu Bakar selama menjadi khalifah. Pertama, memerangi nabi palsu. Ketika Rasulullah wafat, muncul nabi-nabi palsu mengaku sebagai nabi, seperti Al-Aswad bin Al-Ansri. Nah, lalu ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia berantas nabi palsu itu. Kemudian Musailamah Al-Kadzab mengaku juga sebagai nabi dari Bani Hanifah di Yamamah. Kemudian diberantas oleh Abu Bakar dengan mengirimkan pasukan Islam, sehingga Musailamah terbunuh oleh pasukan Islam, yaitu Wahsy. Kemudian prestasi Abu Bakar yang kedua adalah memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian yang ketiga, kodifikasi Al-Quran, di mana ketika terjadi perang, banyak penghafal-penghafal Al-Quran gugur berjatuhan, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran. Dia khawatir nanti penghafal-penghafal Al-Quran habis berguguran. Nah, jadi pengumpulan Al-Quran sudah dimulai sejak zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Kemudian yang keempat, memperluas wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria sampai ke negeri Quda'ah, lalu memasuki kota Abil yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah. Nah, inilah di antara prestasi-prestasi Abu Bakar selama menjadi khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, dari tahun 632 sampai tahun 634 Masehi. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 534 Masehi di Madinah karena sakit. Ia dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid An-Nabawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita pada kesempatan ini, yaitu kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe
like dan bunyikan loncengnya agar channel ini lebih baik lagi ke depannya. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Fastabiqul khairat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.